Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam video pembelajaran kali ini akan dibahas dan diuraikan mengenai konsep dakwah dan retorika sebagai suatu bentuk komunikasi lisan. Mata kuliah Retorika Dakwah. Untuk lebih jelasnya, silahkan teman-teman menyimak dan memahami uraian-uraian berikut ini. Materi yang pertama yaitu konsep dakwah. Bagaimana konsep dakwah itu? Sebelumnya, kita perlu mengetahui apa itu pengertian retorika dakwah. Retorika dakwah terdiri dari dua kata, yang pertama retorika dan yang kedua dakwah. Retorika sendiri berarti kepandaian dalam berbicara, sedangkan dakwah dalam konteks Islam berarti ajakan atau seruan untuk memeluk, mempelajari, dan mengamalkan ajaran Islam. Dengan demikian, retorika dakwah dapat diartikan sebagai kepandaian menyampaikan ajaran Islam secara lisan guna terwujudnya situasi dan kondisi yang islami. Retorika dakwah juga merupakan cabang dari ilmu komunikasi yang membahas tentang bagaimana menyampaikan pesan kepada orang lain melalui seni berbicara agar pesan kita dapat diterima. Yang selanjutnya yaitu konsep pendekatan dakwah. Konsep pendekatan dakwah ada 3 hal. Yang pertama, mengenai materi dakwah. Yang kedua, dakwah itu sendiri. Dan yang ketiga, yaitu metode dakwah. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Konsep pendekatan dakwah yang pertama, apa saja itu? Yang pertama, yaitu pendekatan struktural. Misalnya melalui peran politik para elit politik dalam memperjuangkan Islam melalui pemerintahan. Yang kedua yaitu pendekatan kultural, misalnya melalui pendidikan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, sumber daya manusia, dan sebagainya. Selanjutnya, konsep pendekatan dakwah yang kedua yaitu pendekatan dakwah itu sendiri. Yang pertama yaitu pendekatan dakwah yang terpusat pada pendakwah. Dan yang kedua yaitu pendekatan dakwah yang terpusat pada mad'u atau sasaran dakwah. Konsep pendekatan dakwah yang terakhir yaitu pendekatan metode dakwah yang terdiri dari yang pertama, memeriksa dan mendiagnosis pasien. Dapat dikatakan kalau pendakwah itu diupamakan sebagai dokter. Yang kedua, memberikan semangat kepada audiens agar selalu menerima obat itu dan menerima yang hak. Yang ketiga, membimbing audiens dengan Al-Quran, Sunnah, dan sirah kaum salafus salih. Dan yang terakhir, menyampaikan cara-cara di atas dengan bijak, yakni melalui nasihat dan diskusi yang baik, atau kalau memang diperlukan dengan kekuatan. Materi selanjutnya yaitu konsep dakwah yang adaptif, solutif, atentif, dan humoris. Apa itu artinya? Artinya bahwa dakwah tersebut bisa beradaptasi dengan lingkungan prostitusi, bisa memberikan solusi terhadap mat'u atau sasaran dakwah, bisa memiliki perhatian atau atentif yang tinggi kepada mad'u, dan mad'u bisa menerima pesan dakwah dengan kesadaran mereka sendiri, melalui pesan yang disampaikan dengan bahasa yang menyenangkan hati atau humoris. Kemudian, beberapa istilah yang ditemui adalah qaulan ma'rifan, qaulan kariman, qaulan masyuran, qaulan balighan, qaulan layinan, dan qaulan syadidan. Dengan demikian, diharapkan bahwa dakwah tersebut akan mampu bersifat adaptif, solutif, loyalis, atau bahkan humoris. Untuk lebih jelasnya, marilah kita simak penjelasan mengenai istilah-istilah di atas. Yang pertama yaitu qaulan ma'rufan, berarti pembicaraan yang bermanfaat, dapat memberikan pencerahan maupun menunjukkan pemecahan atas suatu kesulitan. Yang kedua yaitu qaulan kariman, yang berarti
Komunikasi dakwah itu memberikan penghormatan. Yang ketiga, qaulan masyuron, yang merupakan tuntutan dalam komunikasi, yaitu dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan melegakan perasaan. Yang keempat, qaulan balighun, yang berarti perkataan yang mengena. Yang kelima, qaulan layyinan, yang berarti dengan lemah lembut. Dan yang terakhir, qaulan syadidan, yang berarti sesuai dengan fakta dalam informasi yang disampaikan kepada publik. Materi yang selanjutnya yaitu retorika sebagai suatu bentuk komunikasi lisan. Bagaimana penjelasannya? Mari simak penjelasan berikut ini. Yang pertama, yaitu retorika dalam komunikasi publik. Apa itu komunikasi publik? Komunikasi publik merupakan komunikasi yang terjadi apabila sekelompok orang menerima pembicaraan dari seorang pembicara. Tanggung jawab komunikasi ini terletak sepenuhnya pada pembicara. Pada saat itulah, seseorang pembicara dikatakan sedang berpidato. Kemudian, retorika dalam komunikasi publik adalah suatu komunikasi di mana komunikator berhadapan langsung dengan massa atau berhadapan dengan komunikan atau juga audiens dalam bentuk banyak. Selanjutnya yaitu unsur-unsur retorika yang terdiri dari pertama, pembicara atau orang yang menyampaikan pesan. Kedua, lawan bicara, baik seorang maupun dalam bentuk kelompok atau juga majelis. Yang ketiga, materi pembicaraan atau pesan. Pesan yang akan disampaikan hendaknya dapat membangkitkan daya pikir dan daya perasaan lawan atau juga majelis. Kemudian, dalam retorika terdapat 4 proses. Yang pertama, secara internal terjadi pada diri pembicara atau penutur. Yang kedua, proses perjalanan tutur atau isi pidato dari pembicara ke audiens. Yang ketiga, proses internal yang terjadi pada diri audiens. Yang terakhir, proses umpan balik atau feedback sebagai respon dari audiens kepada pembicara dan tuturnya. Yang terakhir yaitu fungsi retorika. Apa saja fungsi tersebut? Nah, yang pertama yaitu secara positif, ilmu ini memberikan gambaran pemahaman yang lebih baik kepada fenomena-fenomena retorika dalam segala kegiatan manusia dengan kegiatan bertuturnya. Yang kedua, secara khusus, ilmu ini menuntun kita bagaimana seharusnya membuat persiapan, penyusunan, dan penyampaian pidato. Dan yang terakhir yaitu secara normatif, ilmu ini memberikan bimbingan dan petunjuk kepada kita tentang cara mengemukakan tutur atau pembicaraan yang lebih gamblang, lebih mengikat, dan lebih meyakinkan. Nah, yang demikian tadi penjelasan mengenai konsep dakwah dan retorika sebagai suatu bentuk komunikasi lisan. Cukup sekian video pembelajaran dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.